Ternyata aku selama ini ditipu. Ditipu saya selama ini Bapak Ibu. Orang bilang orang Kristen sembah patung. Orang Kristen sembah berhala. Ternyata orang Kristen tidak pernah sembah patung dan tidak pernah sembah berhala. Ditipu. Bahkan ada pemuka agama yang mengatakan orang Kristen itu makan babi, makanya akalnya seperti akal babi. Padahal tidak ada orang Kristen yang seruduk-seruduk. Orang yang suka makan daging babi tidak ada yang seruduk-seruduk. Mereka yang tidak pernah makan daging babi, jijik dengan babi, akal babi diambil. Dagingnya orang Kristen ambil, akal babi mereka ambil. Nah, ini dia. Ya. Luar biasa lucu. Lucunya luar biasa. Apakah tidak takut apakah ada ancaman setelah percaya kepada Yesus? Nah, silakan Kak, kita kasih waktu. Perkenalkan, nama saya Dewi, bukan Deborah Pak. Nama saya Dewi. Saya dari Muslim, keluarga Muslim. Saya awalnya yang namanya mengikut Yesus itu tidak pernah terlintas dari pikiran saya atau hati saya kan, karena memang dulu tuh nganggapnya gini, gua tuh kalau nikah sama yang beda agama nggak mau loh, gue yang harus agama. Itu pemikiran saya dulu kan Pak, gitu kan. Setelah saya menikah gagal dalam rumah tangga saya doa, Tuhan kalau saya menikah lagi biar saya dapat jodoh yang jauh banget. Bener Pak, Tuhan jawab itu. Jodoh saya jauh, orang Nias, dikasih beda agama. Menikah saya 2013 dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Suami saya tetap Kristen, saya tetap di Muslim, tapi dia secara menikah mengikuti agama saya Pak. 2 tahun saya menikah, dikaruniai anak perempuan 1 Pak. Di situ kan saya selalu ngomong sama suami saya, bagaimana nih, saya bilang saya sudah punya anak, saya bilang gitu, apakah anak saya harus mengikuti agama saya di Muslim atau ikut agama kamu, saya bilang kayak gitu. Terus bapaknya bilang, anak kamu harus ikut agama saya, nggak mau agama kamu. Saya kan orangnya nggak banyak berdebat kenapa nggak boleh ikut agama saya. Ya udahlah, saya bilang yang namanya agama itu tetap sama, ya gitu kan Pak, namanya ajarannya itu tetap sama. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya kayak gitu pemikiran saya kan. 2 tahun anak saya jelang 2 tahun, saya selalu bilang kalau Natal tuh gini Pak. Saya kalau ngelihat Natal tuh rame kan, saya gini ngomong, ya yuk kita ibadah gereja gitu. Saya bilang, aku pengen ibadah loh, pengen ngelihat orang itu kalau Natalan tuh ngapain, berdoa apa aja, kayak gitu. Dia bilang, saya nggak mau ngajak kamu ke agama saya cuma bisa berdoa. Kalau memang Tuhan udah ngizinin kamu untuk jadi orang Kristen, pasti kamu dipanggil. Perjalanan saya sulit ya Pak. Lahir anak kedua tetap Pak, saya selalu rasa keingintahuan saya gitu, ayo dong ibadah kita tiap minggu nih, aku pengen tahu orang Kristen tuh kayak gimana gitu, kayak gimana. Dia nggak mau Pak, suami saya itu nggak mau ngajak saya sama sekali. Dia selalu bilang, enggak, ngapain katanya, kalau saya mau ibadah pun saya aja sama anak-anak. Tapi saya bilang nggak apa-apa deh, kamu ibadah saya nunggu di depan, saya bilang gitu. Selesai ibadah baru kita pulang, cuma pengen tahu tetap. Nah, beberapa bulan itu saya cekcok sama keluarga, mungkin udah jalannya Tuhan kali atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Saya dibawa pergi ke Bekasi Pak, ke tempat saudaranya. Kaget pun saya di sana, keluarganya semua kan Kristen. Saya kira kan ada yang Muslim, ternyata Kristen semua. Malam itu, setiap malam minggu di keluarganya itu ada kebaktian Pak. Ada kebaktian, jadi saya dibilang sama kakaknya suami saya, kamu nggak usah ikut, saya nggak mau bawa kamu, takutnya nanti ada masalah gitu kan dari keluarga. Tapi saya nih rasa ingin tahuan saya itu makin menggebu-gebu Pak di hati.
nggak apa-apa deh kak, aku ikut gitu kan. Kamu yakin? Yakin. Di situ Pak, saya duduk, saya dengerin orang itu nyanyi lagu pujian, penyembahan, saya dengerin aja. Tanpa sadar air mata saya jatuh. Saya nggak bisa apa-apa lagi tuh Pak. Saya diem, saya sadar akan dosa saya. Saya sadar selama ini saya udah banyak salah. Selama saya jadi muslim pun sholat 5 waktu nggak pernah saya jalanin. Tapi kok, maksudnya gini Pak, saya sholat 5 waktu itu hati saya nggak pernah tenang. Demi Tuhan Pak, saya sholat tapi hati saya nggak pernah tenang, gelisah. Setelah saya ikut kebaktian, beban yang ada di dalam hidup saya, rasa jengkel, kesel sama siapapun hilang Pak, hilang sekejap mata. Tapi pada saat itu saya masih belum siap untuk masuk ke gereja, belum siap saya hanya ikut kebaktian selama 1 bulan. Tiba-tiba saya ngomong sama suami saya, tolong ambilkan baju saya di Tangerang, saya mau pergi hari Minggu. Dia nggak tahu Pak kalau saya mau pergi ke gereja. Saya kan memang dari muslim kan Bapak, pahamlah kalau orang muslim menggunakan gamis tiap apapun, nggak ada baju-baju seksi kayak maksudnya pendek-pendek atau gimana. Satu pengalaman saya masuk ke gereja itu pakai gamis Pak. Saya lepas sendal, layaknya saya masuk masjid lah, Bapak tahu kan. Saya layaknya masuk masjid, saya harus benar-benar nggak boleh pakai alas kaki. Saya ngucapin salam Pak, saya ngucapin salam di dalam gereja itu, tapi saya ngerasa bingung, orang itu bukannya gimana ya Pak, saya ditertawakan ya, mungkin karena orang itu ini dari muslim nih gitu kan. Saya cuma bisa diem. Setiap pujian-pujian yang dinyanyikan di setiap gereja tuh, saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Saya terdiam, cuma bisa nangis saja. Nah disitulah pendeta saya bilang, kalau memang sudah terpanggil, silakan ibadah di sini. Saya juga ikut sekolah, kayak sekolah mengenal Kristus, selama 6 bulan di sana sampai saya dibaptis. Ya polemiknya banyak ya Pak. Saat saya dibaptis, saya dan keluarga saya ribut. Masalah apa? Agama. Ibu saya bilang, kalau mau jadi Kristen kenapa harus sekarang udah banyak anak? Kenapa nggak dari dulu pas nikah? Saya jawab cuma begini, nggak tahu. Saya ngomong lagi sama pendeta saya, Pak, gimana saya harus ngomong sama orang tua saya gimana? Bingung Pak, saya bilang kayak gitu, karena ibu saya keras. Ibu saya selalu bilang kayak gini Pak, kamu mah nggak tahu, kata dia, sebagai anak, kata dia, dosa kamu itu udah banyak, meninggalkan agamamu yang dari kecil. Kamu pintar ngaji, pintar sholat, dia bilang gitu kan. Sekarang jadi Kristen, hidup pun susah, nggak akan ada berkahnya, kalau kata ibu saya. Lu nggak tahu, katanya, dosa lu itu ditanggung sama gua. Ibu saya selalu ngomong begitu. Saya bilang gini, Mah, kalau memang mama nanggung dosa saya masuk Kristen, mama nggak bakalan bisa nanggung dosa saya, karena kalau di Islam, kalau saya udah akil balik, berarti dosa saya ya gitu saya bilang. Ya, tapi betul. Ibu saya bilang kayak gini Pak, yang namanya saya sih sekarang cuma bilang nyikapin gini, memang mengikut Tuhan Yesus itu nggak semulus yang saya pikirin ya Pak. Kita cari kerja gampang, kita usaha juga mulus, kita berbuat baik sama orang juga kadang nggak selamanya dianggap baik. Memang benar Pak, ada banyak kayak gitu. Hari ini saya dikasih senang sama Tuhan, 3 bulan ke depan dikasih saya kesulitan, tapi saya nggak pernah bilang kok Tuhan selalu kayak gini. Enggak, cuma saya bilang emang iya ya, ikut Tuhan tuh harus kayak gini. Suami saya bilang ikut Tuhan tuh harus bener-bener sabar, apapun itu harus dijalanin. Tapi ibu saya selalu bilang begini, semenjak saya masuk Kristen hidup saya susah, hidup saya sengsara. Yang saya pertanyakan saat ini sama Bapak, apakah dosa-dosa saya akan ditanggung sama orang tua saya? Itu Pak. Ya, nggak ada, mana dosa ditanggung sama orang tua. Tidak ada hubungan dosa kita. Dosa itu kan nafsi-nafsi. Malah dosa-dosa kakak yang lama itu
Kakak sudah lahir baru di dalam Tuhan. Nah sekarang bagaimana hubungan kakak dengan Tuhan? Itu yang perlu kakak jaga. Dan jangan lakukan dosa. Dekatkan diri dengan Tuhan. Sering-sering baca firman Tuhan. Bawa orang tua dalam doa syafaat. Setiap kakak berdoa, bawa orang tua dalam doa. Low battery. Iya, Pak. Please charge. Nanti mereka akan melihat perubahan kakak segala macam, ya, menjadi terang, menjadi garam. Bagaimana firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Itu Kak, jangan takut. Nah, ini yang sering orang-orang bilang, masuk Kristen itu enak. Apanya yang enak? Kita dihina, kita diolok-olok, dicaci maki, cari kerjaan sangat susah. Sangat susah orang Kristen cari kerjaan. Apalagi yang ke ujung Sumatera, orang Nias itu banyak masuk jadi mu'alaf di ujung Sumatera gara-gara pekerjaan. Itu banyak. Nah, jadi Kak Deborah, terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan Kak kesaksiannya? Itu luar biasa. Kakak tetap semangat walaupun sebentar kesaksiannya singkat, sangat padat, jelas sekali. Ikut Yesus itu tidak gampang. Kecuali dari Udah itu lahir, aja sih, Pak, ya. tadinya sih saya cuma Low battery. pengen tanya karena kan teman saya kan ada yang berbicara sama saya seperti ini. Kamu tuh dia secara dewasa aja kita gini ya Pak. Lu tuh kalau lagi sama suami lu berdoa nggak sih? Kan ada doanya. Justru kadang saya merasa bingung loh Pak. Saya dari Muslim tapi saya belum pernah mendengar ada doa kayak gitu. Belum pernah, makanya saya bingung. Kok ada doanya? Terus saya jawab sama teman saya gini. Lalu kalau lu melakukan hubungan seperti itu tanpa adanya ikatan pernikahan, terus diampunin gitu dosanya, saya bilang gitu. Ya iya, diampunin dosa gua. Kan saya bingung Pak. Kadang saya mikir, saya yang bego apa dia yang bego gitu Pak. Ya, ya. Oke kakak ya, terima kasih Iya. banyak Kak. Tuhan berkati selalu Iya, ya. makasih. Salam buat, Iya, makasih Pak. ya sama-sama, salam buat keluarga. Shalom, shalom. Iya Pak. Shalom. Panas ya. Mendengar kesaksian panas Bapak Ibu. Nah, itu sudah dijawab tadi ya. Bagaimana orang tuanya menghendaki supaya kembali ke agamanya. Bagaimana ketika beliau beribadah, masa di dalam agamanya itu tidak ada ketenangan, yang beliau itu pengakuan beliau ya. Tapi ketika beliau masuk ke gereja, pertama sekali masuk ke gereja, bagaimana tenangnya beliau, hatinya tenang, damai, dan tanpa terasa air matanya jatuh, menangis Bapak Ibu, terharu. Saya begitu juga dulu. Gereja pertama sekali saya masuk, waktu saya pertama murtad Bapak Ibu, gereja yang pertama sekali saya masuk itu gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Gak tahu apa-apa saya, karena pakai bahasa Batak. Apa yang saya lihat ketika saya masuk gereja? Dulu saya diperdengarkan orang Kristen itu sembah patung di gereja. Orang Kristen itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu katanya. Begitu saya masuk ke gereja, saya lihat di sekeliling dalam gereja. Ada enggak orang sembah patung? Low battery. Kok tidak ada orang yang sembah patung? Kok tidak ada orang yang sembah patung? Ternyata aku selama ini ditipu. Ditipu saya selama ini Bapak Ibu. Orang bilang orang Kristen sembah patung. Orang Kristen sembah berhala. Ternyata orang Kristen tidak pernah sembah patung dan tidak pernah sembah berhala. Ditipu. Bahkan ada pemuka agama yang mengatakan orang Kristen itu makan babi. Makanya akalnya seperti akal babi. Padahal tidak ada orang Kristen yang seruduk-seruduk. Orang yang suka makan daging babi tidak ada yang seruduk-seruduk. Mereka yang tidak pernah makan daging babi, jijik dengan babi, akal babi diambil.
Dagingnya orang Kristen ambil, akal babi mereka ambil. Nah, ini dia. Ya, luar biasa lucu. Lucunya luar biasa. Nah, ini ya Bapak Ibu, persis jumuh bui kapen. Nah ini Bapak Ibu, akal babi, karena akal babi yang diambil. Melihat orang bersaksi, itu kita tidak tanya detail tadi ya, kita tidak bertanya banyak tadi. Apa yang dia alami, apa yang membuat Ibu Deborah tes. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Tadi mati itunya. Salam semuanya, suara saya kedengaran? Oke, dengar. Oke, Widya Trivena. Oh, ada Cici ini ya. Ada Cici di bawah ya. Nah, dia lihat Bapak Ibu. Bang CR. Marah, mereka lihat orang Kristen. Luar biasa saudaraku. Mendengar kesaksian. Ketika beliau masuk ke gereja, betapa damainya hatinya. Sangat mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan. Yang dulunya awalnya tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau masuk Kristen. Masuk Kristen itu bukan kemauan manusia. Ini kita bicara di luar kekristenan, di luar keluarga Kristen ya. Ini orang yang masuk Kristen, bukan orang Kristen. Beda orang Kristen dan orang yang masuk Kristen. Kalau orang Kristen memang dari kecil sudah Kristen. Tapi orang yang masuk Kristen itu bukan kemauan orang tersebut. Saya tidak pernah berpikir dulunya saya bisa masuk Kristen, menjadi orang Kristen. Karena saya mencaci maki orang Kristen. Saya menghina orang Kristen, mengolok-ngolok orang Kristen. Jadi tidak mungkin bagi saya untuk masuk Kristen. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kenapa kau masuk Kristen? Nah, Alkitab mengatakan bukan saya yang memilih Alkitab. Bukan saya yang memilih Kristen, bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Saya tidak sanggup memilih dia. Mana sanggup Bapak Ibu? 10 tahun lamanya saya tidak pernah ketemu dengan mama saya. Sedih enggak Bapak Ibu? Sangat sedih. Sangat sedih. 10 tahun lamanya saya tidak bertemu dengan mama. Betapa menyedihkan. Gara-gara agama saudara. Ketika saya pindah agama, pindah keyakinan, sudah 10 tahun saya tidak bisa ketemu dengan mama saya. Hari-hari ini Bapak Ibu lihat di live chat cacian, di live chat makian, di live chat ancaman, di live chat halal darah. Ketika kita bilang hal yang sebenarnya seperti ini, apa kata mereka Bapak Ibu? Curhat katanya. Jadi tidak sanggup kami memilih untuk masuk agama Kristen. Tapi kalau Tuhan yang sudah pilih kami tidak bisa mengatakan, oh tunggu dulu Tuhan, besok pilih saya. Tunggu dulu. Oh enggak ada tunggu-tunggu dulu kalau Tuhan sudah pilih. Coba Bapak Ibu lihat orang Kristen yang bersaksi, orang yang masuk Kristen bersaksi. Selalu dia merasakan damai, merasakan sukacita. Selalu merasakan bagaimana jamahan Tuhan. Selalu merasakan bagaimana perubahan hidupnya setelah masuk Kristen. Perubahan karakternya setelah masuk Kristen. Selalu. Dihina, dicaci, diolok-olok, dipenjarakan. Tetap dia memilih Kristus Bapak Ibu. Tetap. Ya. Pak Rusli Manowarfa. Gara-gara penginjilan beliau masuk penjara Bapak Ibu. Masuk sel tikus di daerah Manado. Itu Pak Rusli Manowarfa. Dipenjarakan. Tapi tetap beliau berpegang teguh pada firman Tuhan. Kenapa? Karena bukan aku yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih aku. Ini di dalam kekristenan. Bukan kami yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kami. Makanya orang-orang yang masuk Kristen itu sangat militan sekali. Kenapa militan? Kami dulu dibodohi. Kami dulu dibohongi. Apa yang dibohongi? Orang Kristen itu sembah patung di dalam gereja. Itu pembohongan publik itu. Pembohongan publik Bapak Ibu. Makanya ketika awal saya masuk gereja, pertama sekali saya masuk gereja, saya melihat di sekeliling gereja, gereja HKBP di Jalan Jenderal Sudirman. Itu salah satu gereja HKBP yang paling besar di Sumatera, di Medan Bapak Ibu.
Itu adalah salah satu gereja paling besar di Medan. Gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman. Saya melihat di sekeliling gereja itu. Di dalam gereja saya lihat sekeliling. Apa yang saya cari? Apakah ada orang Kristen yang sembah-sembah patung, sujud-sujud kepada patung, cium-cium patung begini? Ternyata tidak ada. Makanya saya katakan itu adalah pembohongan publik. Saudara. Pembohongan publik itu. Ditipu. Kenapa Bang Nabi turun? Ditipu itu saudara. Oh ternyata aku selama ini ditipu ya. Ditipu aku selama ini. Makanya Bapak Ibu saya selalu bersaksi. Kalau ada yang bertanya tentang Alkitab ya cari Pak Bom. Ya. Kalau ada yang bertanya tentang Alkitab tentang pengajaran nah cari Pak Erben. Oh naik Bang, naik lagi Bang. Nah, cari Pak Erben, cari Pak Bombong. Kalau mau belajar tentang Alkitab. Cari. Belajar. Saya untuk bersaksi. Saya mengajak orang untuk berpikir. Saya mengajak orang untuk terbuka pikirannya. Bahwa kita selama ini didoktrin dari kecil. Dicuci otak dari kecil bahwa Kristen itu jahat. Kristen itu jahat. Kristen itu jahat. Itu dicuci Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan ya. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Kalau bukan karena roh Tuhan. Saya tidak sanggup Bapak Ibu. Tidak sanggup saya diskusi, tidak sanggup saya debat-debat diskusi, tidak sanggup saya di TikTok. Tapi karena roh Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya, itulah yang membuat saya sanggup, yang membuat saya sabar, yang membuat saya itu kuat, yang membuat saya itu terus maju. Roh Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat setiap saya live, begitu masuk live langsung caci maki. Langsung caci maki. Kalau bukan karena roh Tuhan itu tidak tahan, tidak sanggup. Makanya banyak orang yang dibully hari-hari ini, itu banyak yang bunuh diri Bapak Ibu. Ya, ketika tidak tahan dengan bulian-bulian tersebut, itu banyak yang bunuh diri. Tapi kalau roh Tuhan ada pada kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Kita tahan uji. Kita bukan manusia biasa, tapi manusia surga. Manusia yang dipilih oleh Tuhan. Tahan uji, tahan banting. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat semuanya. Dan semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Kamu dihina gara-gara namaku. Kamu dihina setelah percaya kepada aku. Kamu dihina. Dicaci maki, diolok-olok. Dan semua hal-hal yang jahat dituduhkan kepadamu. Ini Alkitab. Ya, orang-orang bahlul dari ujung sana Bapak Ibu bertanya, itu kitab apa katanya? Kitab apa itu? Nah ini ada tayangkan penghujatan ini Bapak Ibu, kitab apa itu? Ya, mereka bilang ini Biblos, ya Biblos. Tapi saya sangat bersyukur dengan Biblos ini membuat ribuan orang, miliaran orang di dunia berubah hidupnya dengan Biblos Bapak Ibu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu dengan Biblos. Alkitab yang mereka hina, yang mereka olok-olok, itu mengubah perilaku manusia. Belum ada saya jumpai di muka bumi ini orang yang membunuh dalam nama Yesus, itu belum ada. Dia membunuh pakai nama Yesus. Yesus Kristus. Saya belum jumpai. Saya belum jumpai Bapak Ibu. Benar saya bilang. Demo. Teriak nama Yesus. Yesus Kristus demo. Yesus Kristus. Ngomong kasar Yesus Kristus. Gak ada orang Kristen seperti itu. Tetapi kita banyak mendengar hal-hal di luar akal pikiran sehat kita. Ya. Di luar akal pikiran sehat kita. Banyak orang di sekitar kita itu memakai nama Tuhan. Ya, dia menyebut nama Tuhan, dia teriak nama Tuhan. Lempar pakai batu, lempar sesuatu saja pakai nama Tuhan. Segala macam. Bapak Ibu lihat ketika saya sampaikan kebenaran, apa katanya? Ah, ini kata Bahlul. Nah, tunggu ini. Tengku khairuman sam, muka lagi bui. Nah, ini.
Ini Teguh Bapak Ibu. Ini Teguh, ini orang terpandang kalau di Aceh itu, kalau Bapak Ibu lihat Teguh itu orang terpandang, Teguh Khairuman. Bayangkan, orang terpandang saja kata-katanya seperti itu. Bisa Bapak Ibu bayangkan orang yang tidak terpandang? Ini bukan orang sembarangan kalau di Aceh. Teguh Khairuman itu Bapak Ibu. Lihat kata-katanya, muka lagi bui. Artinya apa? Muka saya seperti muka babi katanya Bapak. Saya tetap kuat. Karena tujuan saya bersaksi agar banyak orang tercerahkan. Tinggalkan doktrin-doktrin itu. Kita selama ini didoktrin Alkitab palsu. Itu doktrin dari kecil. Kenapa saya katakan doktrin dari kecil Bapak Ibu? Karena orang yang mengatakan Alkitab itu palsu tidak pernah membaca Alkitab. Sama halnya orang mengatakan orang jijik terhadap daging babi ya. Oh, daging babi itu nggak enak. Ya jelaslah tidak enak karena kau tidak pernah makan. Daging babi memang tidak enak karena tidak makan. Coba kau makan 1 kilo habis sendiri kau makan. Benar nggak Bapak Ibu? Ini misalnya ini ya. Siapa ya? Bang Victory misalnya ya. Bang Victory bilang kepada saya, Bang Pendi daging babi itu nggak enak Bang Pendi katanya, jangan makan. Itu Bang Victory. Saya lagi makan daging babi, datang Bang Victory ke rumah saya, Bang Pendi daging babi itu nggak enak katanya. Lalu saya tanya sama Bang Victory, abang sudah pernah makan daging babi? Oh belum pernah. Belum pernah makan daging babi kok Bang Victory tahu daging babi tidak enak. Coba Bapak Ibu bayangkan itu, pikirkan. Mari kita pikirkan. Bang Victory bilang enak sedap daging babi. Bang Victory bilang kepada saya, Bang Pendi jangan makan daging babi. Saya tanya, kenapa jangan makan Bang Victory? Daging babi itu nggak enak. Saya tanya balik, Bang Victory sudah pernah makan daging babi? Oh saya tidak pernah makan. Terus dari mana tahu? Sama halnya dengan saya mengatakan, oh dia itu pintar sekali bahasa Ibrani. Ya pintar sekali dia bahasa Ibrani. Lalu orang bertanya, Bang Pendi tahu bahasa Ibrani? Tidak tahu. Kalau tidak tahu bahasa Ibrani, kenapa bisa mengatakan si Nandar pintar bahasa Ibrani? Ya itu dia Bapak Ibu. Ya. Banyak orang bilang Nandar itu pintar sekali bahasa Ibrani. Ya. Orang yang bilang si Nandar pintar bahasa Ibrani, orang tersebut tidak mengerti bahasa Ibrani. Ya jelaslah orang itu bilang dia pintar bahasa Ibrani. Nah ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berpikir dengan akal yang sehat. Ya, berpikir dengan akal yang sehat. Nah ini dia. Didoktrin selama ini tentang Alkitab. Ini sama. Alkitab tidak pernah baca. Oh si Bang Zumba tapi baca Alkitab, Bang Pendi. Si Zumba dan kawan-kawannya baca Alkitab. Itu bukan ayat kitab yang dibaca. Penghujatan ayat-ayat tertentu yang dia baca. Ya, di dalam Injil Yohanes mereka baca satu, Matius satu, sana satu, ini satu, lalu dicocok logikan. Nah ini dia. Makanya saya sangat bersyukur dan tentu Bapak Ibu semua kita bersyukur selalu. Kita sudah diselamatkan, jangan meninggalkan Yesus. Ya, jangan pernah